Bismillah. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sejarah perjalanan hadis tak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri tertentu yang spesifik sehingga dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan khusus. Tidak sebagaimana Al-Quran, dalam penerimaan hadis banyak mengandalkan hafalan para sahabat dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Penulisan itu hanya bersifat dan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, hadis-hadis ada yang pada para sahabat yang kemudian diterima oleh tabi'in, memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Sebab ada yang menurutkannya sesuai dengan sama benar dengan lafaznya, ada yang menyampaikan secara maknawi, yang tadi dengan bil lafzi, kemudian dengan bil makna. Di antara para sahabat yang sangat dekat berpegang kepada periwayatan bil lafzi adalah sahabat Abdullah bin Umar. Katanya, tidak boleh ada satu kata atau huruf pun yang dikurangi atau ditambah dari apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu difahami mengapa hadis diriwayatkan dengan bil makna. Antara lain, yang pertama, secara kuantitatif jumlah hadis sangat banyak, jauh berbeda dengan ayat Al-Quran. Kedua, hadis bukan hanya akwal, tapi juga af'al dan takrir, takorir. Bahkan ada yang ke dalamnya memasukkan ahwal dan himmah. Sehingga penerimaan hadis tidak lagi hanya berupa rangkaian kata-kata yang diterima langsung dari Nabi, melainkan juga berupa pola perilaku atau perbuatan Nabi yang disaksikan dan diikutinya, kemudian disampaikan oleh mereka melalui perbuatan dan kata-katanya sendiri. Dan ketiga, kemampuan atau daya hafal para sahabat. Daya hafal dan kesempatan para sahabat antara satu dengan yang lainnya tidak sama, sehingga ada yang mudah cepat menghafal sabda Nabi secara utuh, tetapi ada yang hanya dapat menjaga makna atau maksud dan tujuannya saja. Dengan kata lain, periwayatan bil makna dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak atau darurah dengan persyaratan tertentu. Karena alasan ini, maka jumhur ulama membenarkan dan menerima periwayatan hadis dengan cara bil makna. Inilah yang kemudian ditempuh oleh banyak para ulama sampai hadis-hadis itu dikodifikasikan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar hadis-hadis yang dikodifikasikan terdapat bermacam-macam redaksi yang berbeda-beda melalui berbagai jalan sanad. Kelemahan dari periwayatan bil makna ialah kemungkinan masuknya kata-kata atau penafsiran perawi ke dalam hadis, baik disengaja atau tidak, yang boleh jadi dapat merubah hadis dari makna semula. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hadis-hadis mudraj, hadis yang di dalamnya ada sisipan dari perawi. Selain itu, ada pula hadis-hadis yang di dalamnya terdapat perubahan pada huruf atau syakalnya atau baris, sehingga melahirkan arti yang berbeda, sebagaimana dapat dilihat pada hadis-hadis musannaf dan muharraf, atau yang tertukar letak takhir takdimnya, sehingga tak jelas mana yang harus diakhirkan atau didahulukan, sebagaimana dapat dilihat pada hadis-hadis maqlub. Masalah ini tentu saja tidak akan terjadi manakala seluruh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah tertulis secara resmi
sejak awal pertumbuhannya sebagaimana halnya Al-Quran. Begitu pula halnya dengan terjadinya pemalsuan hadis. Limit waktu antara masa Rasul dengan penulisan hadis secara lengkap dan resmi yang baru terlaksana pada awal abad kedua memberikan peluang munculnya para pemalsu hadis dengan berbagai latar belakang dan kepentingan, sehingga munculnya hadis-hadis maudhu' yang bisa mengancam terhadap kemurnian hadis. Dengan kerja keras para ulama ahli hadis, masalah-masalah ini dan masalah-masalah lainnya yang mengganggu kemurnian hadis serta upaya pemeliharaannya dapat segera diatasi dan ditemukan solusinya. Untuk keperluan itu, para ulama menyusun seperangkat kaidah secara ketat dan lengkap yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu hadis atau disebut juga dengan mustalah hadis, usul hadis, ilmu hadis dirayah. Ya. Dengan ini sehingga tak satu pun hadis sahih yang tercecer. Sebagaimana pula tidak tercampurkan hadis-hadis sahih ke dalam hadis dhaif dan sebaliknya. Begitu pula mereka tidak memberikan peluang sedikit pun masuknya hadis palsu bercampur dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betapapun bagusnya penyusunan lafaz hadis tersebut.